Musim lalu adalah mimpi buruk yang tak bisa cepat dilupakan oleh para pendukung Manchester United. Finish di peringkat ke-15 Liga Primer Inggris bukan hanya mencoreng sejarah klub, tetapi juga memaksa semua pihak untuk menatap cermin dan mengakui kenyataan pahit. Setan merah telah kehilangan arah. Di tengah tekanan dan harapan yang terus membubung, Ruben Amorim datang membawa reputasi sebagai pelatih inovatif, namun juga menghadapi gunung masalah yang tak bisa ditaklukkan hanya dengan reputasi semata. Publik Old Trafford menanti perubahan besar. Mereka menanti gebrakan. Tapi sejauh ini, bursa transfer musim panas terasa sunyi. Hanya Matheus Cunha, ex-striker Atletico Madrid dan Wolves, yang datang untuk memperkuat lini depan. Di sisi lain, kedatangan bek muda Diego Leon dari Cerro Porteño menunjukkan bahwa Amorim juga tengah membangun pondasi jangka panjang, meski belum cukup untuk menjawab kebutuhan mendesak tim utama. Dengan waktu yang terus berjalan dan tekanan yang tak kunjung reda, satu pertanyaan besar menggantung di udara, apa yang harus dilakukan Ruben Amorim dan Manchester United agar bisa bangkit di musim 2025? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Musim 2024-2025 telah menjadi titik nadir bagi Manchester United, sebuah klub besar yang tampak kehilangan jiwa. Dari Theatre of Dreams, Old Trafford berubah menjadi Theatre of Nightmares, dihantui hasil buruk, atmosfer muram, dan ambisi yang kandas. Kini, Ruben Amorim datang dengan mandat besar, mengubah arah kapal yang nyaris karam. Tapi tugas itu tak akan bisa diselesaikan dengan satu atau dua nama baru saja. Ia telah diberitahu dengan sangat jelas, United butuh lebih banyak pemain jika ingin mencegah mimpi buruk yang sama terulang musim depan. Matheus Cunha, striker yang pernah membela Atletico Madrid dan Wolves, memang sudah mendarat di Carrington. Diikuti oleh Diego Leon, bek belia berusia 18 tahun dari Cerro Porteño. Namun, ini belum cukup. Target berikutnya adalah Bryan Mbeumo dari Brentford, pemain eksplosif yang bisa menambah kreativitas dan ancaman di lini serang. Sayangnya, hingga kini, negosiasi antara kedua klub masih jalan di tempat. Di saat rival seperti Manchester City, Liverpool, dan Arsenal sudah agresif memperkuat skuad mereka, United justru tampak berjalan lambat dan ragu-ragu. Waktu kian menipis. Pramusim dimulai pada 19 Juli, tapi pergerakan konkret dari Departemen Rekrutmen masih minim. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi soal membangun kembali kepercayaan. Para fans mulai gelisah mempertanyakan arah klub ini. Mereka lelah dengan janji tanpa bukti. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, mantan pemain seperti Paul Parker pun angkat suara, mengingatkan bahwa tanpa aksi nyata, atmosfer negatif akan terus membebani ruang ganti dan memicu ketegangan di tribun. Menurut Parker, jika United serius ingin kembali bersaing, setidaknya 4 pemain baru lagi harus segera didatangkan. Mereka tidak bisa melanjutkan seperti ini, tegasnya kepada Goal dalam kerja sama dengan Gameshop. Kalau situasi ini dibiarkan, musim depan akan dimulai dengan kondisi yang sama, negatif, rapuh, dan jauh dari kata siap. Parker tahu betul medan Old Trafford. Ia tak bicara sembarangan. Jika tak ada urgensi, Ruben Amorim bisa jadi akan menghadapi musim yang bahkan lebih berat dari yang ia warisi. Kini keputusan ada di tangan Ineos dan Amorim. Terus berjalan dengan kecepatan lambat atau mempercepat langkah sebelum semuanya terlambat. Waktu terus berjalan, tekanan meningkat, dan kesabaran mulai menipis. Musim panas ini Ruben Amorim tak hanya ditugaskan untuk melatih, tapi juga untuk merekonstruksi. Manchester United bukan sekadar butuh pembenahan, mereka butuh revolusi. Dengan hanya 2 pemain yang datang, Matheus Cunha dan Diego Leon, keraguan mulai muncul dari berbagai arah. Target seperti Bryan Mbeumo memang masuk radar, namun belum ada titik temu soal nilai transfer. Dan jika tidak ada tambahan signifikan dalam waktu dekat, Ruben Amorim bisa memulai musim dengan materi pemain yang tidak jauh berbeda dari skuad yang terpuruk ke peringkat ke-15. Tanpa perekrutan yang tepat, suasana negatif yang mengendap sejak akhir musim lalu akan terus merembes ke ruang ganti dan tribun penonton. Old Trafford akan kembali menjadi Theatre of Nightmares.
bukan karena mitos, tetapi karena kelalaian yang nyata. Ketika Ruben Amorim menerima pinangan Manchester United, ia datang bukan hanya dengan filosofi permainan modern, tetapi juga dengan daftar kebutuhan yang jelas untuk membentuk ulang skuad. Namun sejauh ini, realita tak selalu berpihak padanya. Beberapa target utama yang diinginkannya justru melenceng dari arah, dan dukungan dari manajemen tampak belum seirama dengan ambisi sang pelatih asal Portugal. Apa yang di atas kertas tampak menjanjikan, di lapangan justru tampak penuh friksi internal. Salah satu titik perbedaan mencolok muncul saat Amorim mengusulkan nama Victor Gyökeres, striker produktif yang cocok dengan sistemnya untuk menjadi ujung tombak baru. Namun, manajemen klub malah mengalihkan fokus ke Ollie Watkins, sosok yang justru tidak masuk dalam skema utama Amorim. Keputusan ini tak hanya mengganggu konsistensi arah transfer, tapi juga menimbulkan pertanyaan serius. Apakah pelatih benar-benar diberi kuasa untuk membentuk tim sesuai visinya? Di tengah segala kekacauan yang menyelimuti Manchester United, satu nama muda terus bertahan yang membuat Amorim semakin kelimpungan. Rasmus Højlund. Meski terus dikaitkan dengan potensi kepulangan ke Serie A, penyerang asal Denmark itu belum menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Højlund memilih jalan yang tidak populer, bertahan dan berjuang alih-alih menyerah dan mencari pelarian. Ia tahu posisinya sedang dalam sorotan. Ruben Amorim dikabarkan tengah mencari penyerang nomor 9 baru, seseorang yang bisa memberi jaminan gol secara konsisten. Tapi alih-alih gentar, Højlund justru menyambut tantangan itu. Ia tidak datang ke Old Trafford hanya untuk menjadi pelengkap. Keinginannya jelas, menyelesaikan masa tugasnya setidaknya hingga kontraknya berakhir pada musim panas 2028. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, loyalitas dan tekad semacam ini menjadi langka. Dibeli dengan harga 72 juta pounds dari Atalanta, Højlund bukan investasi kecil. Dan menurut pakar transfer Fabrizio Romano, satu-satunya skenario di mana sang striker akan hengkang hanyalah jika klub memutuskan untuk menjualnya. Artinya, keputusan tetap berada di tangan Manchester United, bukan pemain. Seiring waktu berjalan dan hasil di bursa transfer belum juga menunjukkan gebrakan, berarti Manchester United tampaknya harus memperluas cakrawala pencarian mereka. Fokus yang awalnya sempit kini mulai melebar, menyasar nama-nama dari berbagai penjuru Eropa, termasuk kompetisi yang jarang dilirik. Dalam kondisi seperti ini, kreativitas menjadi kunci. Jika klub berani sedikit keluar dari kebiasaan, ada sejumlah opsi penyerang yang tak hanya terjangkau secara harga, tapi juga punya rekam jejak produktif yang bisa langsung diandalkan. United pernah mengambil risiko besar ketika memboyong Rasmus Højlund dari Serie A dengan mahar 72 juta pound. Kini, mungkin saatnya mereka kembali melirik liga yang sama, kali ini melalui sosok Matteo Retegui. Striker Italia itu bukan nama besar di panggung dunia, tapi ia berkembang pesat sejak merapat ke Genoa. Penampilannya konsisten, dan ia perlahan menjelma menjadi mesin gol yang efisien. Retegui tak datang dengan embel-embel bintang, tapi performanya di lapangan berbicara dengan bahasa yang jelas. Ia tahu cara menyelesaikan peluang. Retegui bukan satu-satunya nama yang layak dipertimbangkan. Ada juga Serhou Guirassy, striker yang sempat tenggelam dari radar, namun kembali ke permukaan dengan cara yang luar biasa. Musim lalu, ia menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan, mencetak hat-trick ke gawang Barcelona, dan menutup musim sebagai top skor Liga Champions dengan 13 gol. Total 38 gol dari 50 pertandingan di semua ajang menjadikannya salah satu penyerang paling klinis di Eropa musim lalu. Sebuah catatan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Memang Guirassy bukan lagi talenta muda dengan label masa depan. Di usia 29 tahun, ia mewakili tipe pemain yang menawarkan dampak langsung, bukan investasi jangka panjang. Tapi inilah yang United butuhkan sekarang. Bukan sekadar proyek pengembangan, tapi solusi nyata di depan gawang. Dalam situasi di mana ketajaman menjadi salah satu titik terlemah musim lalu, nama seperti Guirassy bisa jadi jawaban paling realistis. Datang,
mencetak gol, dan mengubah jalannya pertandingan. Kondisi yang sama juga terjadi di lini tengah. Amorim secara terbuka menegaskan perlunya gelandang berkualitas tinggi yang bisa mendongkrak kreativitas tim. Namun, nama-nama yang beredar justru Wilfred Ndidi dan Javi Rios, dua pemain yang belum tentu mampu memenuhi ekspektasi teknis maupun taktis yang dibutuhkan di pos tersebut. Alih-alih menjawab kebutuhan, rumor ini justru mempertegas jarak antara keinginan pelatih dan arah belanja klub. Masalah tak berhenti di sana. Pos bek kanan, salah satu elemen vital dalam sistem permainan Amorim yang bertumpu pada transisi cepat dan lebar lapangan, hingga kini belum tersentuh. Tak ada pergerakan berarti seolah posisi itu bisa dibiarkan seadanya. Sebuah keputusan yang rawan berujung bencana, mengingat pentingnya peran tersebut dalam struktur permainan Amorim. Yang paling mengecewakan mungkin datang dari sektor penjaga gawang. Amorim ingin penyegaran di posisi itu, bukan karena emosi, tapi karena kebutuhan akan distribusi bola yang lebih baik dan kepemimpinan dari belakang. Namun permintaan itu pun ditolak dengan alasan keterbatasan anggaran. Ini bukan hanya soal transfer yang batal, tapi tentang kompromi yang makin lama makin menumpuk. Amorim kini berada di titik di mana ia harus membuktikan kapasitasnya meski tidak diberikan perangkat lengkap untuk melakukannya. Dan jika situasi ini tak berubah, tantangan di musim 2025-2026 bisa berubah menjadi tekanan yang tak terhindarkan.